Waalaikumsalam. Mohon maaf ya baru datang karena ada keperluan lain. Tadi memang saya ke pengadilan, mungkin ini biar semuanya paham ya kenapa saya tadi ke pengadilan, karena itu adalah keinginan dari Mbak Iwong yang ingin mendengarkan langsung pada proses pembacaan putusan, sehingga saya berkirim surat memohon izin apakah dibenarkan kalau kami mendengarkan putusan tersebut untuk dibacakan. Majelis Hakim memberikan jawaban karena sudah ada peraturan Mahkamah Agung, maka sistem pembacaan putusan dikirim melalui EKOT dan kami sudah menerimanya tidak lama setelah kami pulang dari Pengadilan Agama. Yang pada intinya dari gugatan ini yang saya dapatkan pada halaman yang terpenting, yang saya ulangi, yang terpenting saya bacakan dulu. Putusan ini dibacakan pada hari Rabu tanggal 16 April bertepatan dengan tanggal 17 Syawal 1444 Hijriah, disampaikan kepada para pihak. Putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka, artinya putusan ini bisa diketahui oleh masyarakat, bukan dibacakan dalam sidang tertutup. Ini yang perlu dimaknai semua, sehingga Anda boleh mengetahui sebagian dari persoalan ini. Putusan ini dibacakan pada tanggal 16 April diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari ini juga. Ya, dari 121 halaman yang paling inti terbukti adanya sebuah perselingkuhan, dan itu di dalam putusan ini dikatakan terjadi nuyus. Nuyus itu adalah seorang istri yang durhaka kepada suaminya. Itu adalah pertimbangannya majelis hakim menyatakan bahwa terbukti di dalam persidangan ini adalah terbukti adanya nuyus tersebut. Majelis hakim memandang bahwa termohon telah terbukti nuyus kepada pemohon, artinya termohon itu telah melakukan hal-hal yang melanggar, ya, istri yang durhaka kepada seorang suaminya sehingga suaminya mengajukan permohonan cerai talak, dan terbukti bahwa memang ada hubungan, ya, dengan seseorang sebagaimana yang beredar selama ini, dan itu semuanya ada di dalam putusan ini. Nah, itu yang terpenting. Dan yang paling krusial lagi, bahwa kami jelaskan pada saat proses pemeriksaan di persidangan, Muhammad Ibrahim Baimong itu sempat ditanya oleh majelis hakim tentang proses bagaimana sih menyelesaikan persoalan anak ini. Apakah anak ini dicoba oleh majelis hakim, ditawarkan anak ini yang satu ke sana satu ke sini, tidak baik karena dua-duanya itu anak sangat dekat, tidak mungkin. Akhirnya diambil jalan. Apakah tenggang waktu sekian hari ada di sini, sekian hari ada di sini. Baim Wong pada saat itu menyatakan dia tidak keberatan, tapi termohon keberatan sehingga proses sidang berlanjut lagi, tidak terjadi sesuatu yang bisa diselesaikan pada saat proses dalam putusan tersebut, sehingga putusannya itu menyatakan bahwa hak asuh itu diasuh bersama dengan memberikan batasan waktu 2 minggu kepada Baim Wong, 2 minggu kepada termohon. Tapi satu hal yang paling dipahami, yang harus dipahami, anak itu bukan objek sehingga tidak bisa dieksekusi pada saat dia tidak mau. Jadi ini bagaimana nanti saatnya seseorang itu mampu untuk merayu, bagaimana mampu untuk membuat anak itu mau kepadanya. Jadi tidak ada lagi anak itu dipaksa. Apalagi ada kejadian sampai nangis-nangis, itu adalah hal yang melanggar hukum. Jadi intisarinya terhitung mulai hari ini Muhammad Ibrahim yang ada kenal Baim Wong sudah cerai. Jadi saya bacakan saja putusan cerainya yang terpenting. Mengabulkan permohonan pemohon untuk sebagian, memberi izin kepada pemohon Muhammad Ibrahim bin Joni Jailani untuk menjatuhkan talak satu raj'i kepada termohon Paula Verhoeven binti Edi Verhoeven, menetapkan anak yang belum dewasa, belum mumayyiz yang bernama Kiano Tiger Wong, tempat tanggal lahir dan seterusnya, Kenjo Eldrago Wong, tempat dan tanggal lahir 9 Oktober 2021 yang di atas 27 Desember 2019, berada di bawah pemeliharaan bersama Joint Custody oleh pemohon Muhammad Ibrahim bin Joni Jailani dan termohon.
sejak putusan ini berkuatan tetap dengan ketentuan 2 pekan pertama ditetapkan bersama termohon, kemudian 2 pekan berikutnya bersama pemohon. Demikian seterusnya sampai anak-anak tersebut dapat memilih sendiri tempat tinggal terbaik. Artinya inilah putusan terhitung mulai hari ini Muhammad Ibrahim atau Baibong sudah cerai, terbukti ada perselingkuhan sehingga terbukti adanya nuyus atau istri yang durhaka kepada seorang suami. Intisari putusannya yang 121 halaman seperti itu, dan ada lagi bukti di dalam persidangan ini yang saya katakan bahwa ada penyakit kritis yang tidak mungkin bisa disembuhkan, dan itu ada di pada halaman-halaman pertimbangan putusan ini. Anda silakan bagaimana pintar-pintarnya wartawan mencari putusan ini. Di sini Anda bisa dapatkan hal yang luar biasa. Ya, Anda bisa dapatkan putusan ini, Anda akan mendapatkan hal yang luar biasa dari persoalan ini. Itu yang saya berikan. Saya hanya menyampaikan intinya. Anda cari putusannya, di dalam putusan itu Anda nanti saya kasih tahu pada halaman berapa, Anda cari sendiri bahwa ada seseorang yang punya penyakit kritis yang tidak mungkin bisa sembuh. Itu saja. Bang, penyakit kritis itu apa sih, Bang? Anda silakan cari putusannya. Saya hanya menyatakan ini ada putusan, aja cari. Saya hanya memberikan pintu, memberikan info, Anda cari. Ada dugaan kelainan. Silakan Anda cari putusannya. Putusannya bisa saya dapatkan karena ini putusan terbuka untuk umum. Artinya siapapun punya hak. Bisa. Anda pintar, Anda bisa dapatkan putusan tersebut. Di saat Anda mendapatkan putusan tersebut, Anda bisa membaca apa yang terjadi di dalam perkara tersebut. Bagaimana seseorang ada di kamar berduaan dari sampai jam sekian sampai jam sekian, itu semuanya ada di putusan ini. Ya, di putusan ini membuktikan bahwa seseorang istri dengan seorang laki-laki yang bukan muhrimnya ada di dalam satu kamar pada jam-jam tertentu sampai tengah malam, itu semua ada bukti di sini. Ya, jadi ini yang berbunyi dan ini adalah bukti. Saya tidak mau bercerita, tapi saya akan membawa putusan ini. Putusannya menyatakan bahwa ada seseorang perempuan berduaan dengan laki-laki yang bukan muhrimnya di dalam sebuah kamar, dan itu ada juga masalah pengeluaran keuangan, dan itu dikatakan sebagai nuyus. Nuyus itu adalah seseorang yang durhaka kepada suaminya, artinya durhaka kepada Muhammad Ibrahim alias Baibong. Ini 121 halaman, silakan Anda bisa dapatkan. Nanti Anda akan kaget pada saat Anda tahu apa isi putusan. Tapi penyakit yang dimaksud berkaitan dengan perselingkuhan itu, Bang? Saya bilang cari putusannya. Anda nanti akan bisa tahu di dalam putusan tersebut. Terkait mental, Cari putusannya. Dan saya bilang cari putusannya yang jelas. Di sini pada halaman sekian itu dikatakan terbukti nuyus. Nuyus itu artinya orang yang durhaka kepada suaminya. Ini pada halaman sekian. Adanya pengiriman sejumlah uang dan seterusnya. Majelis hakim memandang bahwa termohon telah terbukti nuyus kepada pemohon. Jadi gini, menimbang bahwa berdasarkan fakta-fakta persidangan di mana termohon intens berhubungan dengan seseorang laki-laki yang bukan muhrimnya, baik secara langsung maupun menggunakan media, bepergian berdua dan seterusnya, itu menurut majelis hakim adalah nuyus. Artinya terbukti seorang istri telah durhaka kepada suaminya, dan itu yang dijadikan dasar oleh majelis hakim untuk memutuskan adanya perceraian ini, memutuskan seseorang istri nuyus. Nuyus itu durhaka kepada suami. Ya, ini putusan Anda cari, gampang mendapatkannya. Penyakit yang tadi yang nggak bisa disembuhkan. Anda cari informasi itu. Saya hanya membukakan informasi. Imbang ya, Bang? Imbang. Kenapa? Baim dengan adanya putusan ini, ya dia alhamdulillah bahwa apa yang selama ini dinyatakan bahwa pada saat dia pertama kali menyatakan di media, pada seingat saya itu pada November ya, seingat saya itu, di situ dia menyatakan terjadi perselingkuhan terhadap istri saya. Istri saya melakukan perselingkuhan. Itu ramai semua tidak percaya dan semuanya. Ini yang berbicara. Hakim menyatakan terjadi persoalan tersebut benar. Ada perselingkuhan, benar ada nuyus. Bukan hanya dikatakan dalam bentuk lisan, tapi dalam bentuk putusan pengadilan agama. Artinya pada saat Baim menyatakan
preskon pada tahun lalu 2024 seingat saya, di bulan November ya, seingat saya itu dia telah menyatakan benar terjadi perselingkuhan dan itu bisa dibuktikan di persidangan bagaimana sakitnya seorang suami pada saat ada orang telah mengkhianatinya.